warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Kak Alia. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS untuk kelas 5 SD. Nah, tema pelajarannya mengenai simulasi bencana. Adik-adik ada yang tahu tidak? Bencana alam itu ada apa aja sih? Contohnya seperti gempa bumi, terus gunung meletus, selanjutnya banjir, angin puting beliung, tsunami, dan masih banyak lainnya ya. Nah, namun di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bencana kebakaran. Ada yang tahu tidak apa sih kebakaran itu? Nah, kebakaran itu sering terjadi dan itu merupakan fenomena atau bencana yang mengkhawatirkan karena kebakaran dapat menyebabkan korban. Nah, korbannya itu bisa dilihat dari korban jiwa, korban harta benda, dan lain-lain. Sekarang kakak akan menjelaskan beberapa pembelajaran tindakan mengenai mitigasi bencana yang terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan dan yang kedua ada tahap pencegahan. Pada tahap pengenalan, anak-anak diajarkan untuk melakukan pengenalan terhadap berbagai macam sumber kebakaran. Dan pada tahap yang kedua yaitu tahap pencegahan, di sini anak-anak mulai melakukan kegiatan belajar yang difokuskan untuk tetap pada pencegahan. Selain informasi, anak-anak juga dapat dituntut untuk mengerti bagaimana caranya bertindak dan melakukan pencegahan. Tahap pertama. Nah, adik-adik tahu tidak apa aja sih yang dapat menyebabkan kebakaran? Nah, kebakaran dapat terjadi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua faktor manusia, dan yang ketiga faktor hewan. Faktor kebakaran oleh alam. Yang pertama itu ada faktor oleh petir. Nah, petir kenapa sih dapat menyebabkan kebakaran? Seandainya sedang hujan atau mendung gitu, terus tiba-tiba ada petir. Nah, petirnya itu menyambar seperti dedaunan kering, pohon kering, atau seperti rumput-rumput kering. Nah, petir itu menyambar rumput tersebut. Nah, dari situ dapat terjadi kebakaran dan itu akan merambat ke sekitar lahan tersebut. Terus yang kedua ada gempa bumi. Kenapa sih kok gempa bumi dapat menyebabkan kebakaran? Nah, gempa bumi itu karena pergerakan lempeng bumi. Nah, kalau gempa bumi itu kita dapat merasakan getaran. Ada juga gempa bumi yang menyebabkan rumah runtuh. Ada juga gempa bumi yang menyebabkan jalannya terputus. Nah, dari situ dapat dijelaskan bahwa kebakaran yang disebabkan oleh gempa bumi itu karena terputusnya saluran gas atau terputusnya kabel listrik yang menyebabkan konsleting pada listrik dan itu menyebabkan kebakaran. Yang ketiga oleh faktor alam yaitu ada tsunami. Nah, tsunami ini sama seperti gempa bumi. Jadi karena banyaknya rumah-rumah yang terbawa arus tsunami, banyak juga tiang listrik, terus ada pula jalan-jalan yang terputus. Itu menyebabkan konsleting listrik dan itu dapat menyebabkan kebakaran. Nah,
selanjutnya adik-adik tahu nggak nih, kenapa sih kok di tempat pom bensin selalu ada gambar dilarang merokok? Nah, kita itu memang tidak diperbolehkan merokok atau menyalakan api di tempat-tempat seperti pom bensin, karena pom bensin itu terdapat minyak yang dapat menimbulkan kebakaran jika kita membuang rokok atau kita menghisap rokok di tempat tersebut. Kenapa sih kok bisa membuat kebakaran? Nah, karena putung rokok atau rokok yang sudah dihisap itu terdapat bara api, yang dimana bara api tersebut dapat menyebabkan kebakaran jika ada minyak yang tercecer atau bensin yang tercecer di tempat tersebut gitu. Oleh karena itu sangat dilarang bahwa orang-orang tidak boleh merokok di pom bensin. Nah, yang terakhir, faktor hewan. Kok hewan bisa menyebabkan kebakaran? Nah, hewan yang dimaksud bukan naga ya adik-adik. Naga itu hanya mitos, naga yang menyemburkan api. Nah, faktor hewan ini juga termaksud faktor ketidaksengajaan. Nah, kenapa sih kok bisa hewan menyebabkan kebakaran? Karena dengan ketidaksengajaan manusia misalkan menyalakan atau membakar sampah di sembarang tempat. Kemudian ada hewan, contohnya seperti tikus, itu mendekati api tersebut, lalu tubuhnya itu terbakar dan dia merasa kepanasan, akhirnya dia berlari-lari mencari air. Nah, di sekitar tempat pembakaran tersebut terdapat bahan-bahan yang dapat menyebabkan api mudah terbakar seperti daun kering atau kertas. Nah, jadi si tikus ini dia melewati daun kering itu dan api yang menempel di tubuhnya akan menyebar ke daun kering tersebut dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, adik-adik sudah tahu kan faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan simulasi saat terjadi kebakaran. Nah, simulasi ini kakak akan menjelaskan simulasi kebakaran jika terjadi kebakaran di sekolah kita. Nah, yang pertama, jangan panik. Nah, kita sebagai peserta didik seharusnya jangan panik. Kita harus tetap tenang agar teman-teman yang lain tidak berlari ke sana kemari lalu bertabrakan dan itu juga bisa membahayakan. Yang kedua, mengikuti arahan guru. Nah, kalau misalkan saat di sekolah sedang belajar di dalam kelas, lalu ada guru yang menjelaskan, sebaiknya kita mengikuti arahan guru tersebut. Kita jangan panik dan dengarkan arahan apapun yang diucapkan oleh ibu guru. Nah, yang ketiga, mencari tempat berlindung yang lebih aman. Nah, mencari tempat berlindung itu kita harus mengetahui seluk-beluk atau sudut-sudut yang dapat kita temukan untuk mencari jalan keluar. Jadi kita harus mengetahui jalan keluar teraman dari kelas kita. Melalui pintu, bisa pula melalui jendela. Dari situ kita disegerakan untuk keluar dari dalam kelas. Yang keempat, seandainya kebakaran sudah membesar, kalian masih ada di dalam kelas, kita harus mencari kain
Yang selanjutnya kita basahkan memakai air, lalu kita tempelkan di hidung kita. Kenapa? Karena dengan begitu asap kebakaran tersebut tidak banyak masuk ke dalam pernapasan kita, dan itu untuk membantu meringankan pernapasan, tundukan atau bungkukan badan kita agar lebih rendah, agar asap yang kita hirup tidak terlalu banyak, bisa merangkak atau kita jalan sambil merunduk sampai kita keluar dari tempat kebakaran. Setelah kita berhasil keluar dari tempat kejadian, sebaiknya kita mencari orang dewasa atau tetap mengikuti arahan guru. Dan kemudian jika ada yang dirasakan seperti sesak nafas atau luka bakar, kita harus mencari dokter atau penanganan medis yang ada di sekolah. Seperti kita langsung ke UKS atau dapat juga kita menghubungi guru untuk memberitahu keadaan kita pada saat itu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah dapat dimengerti kan? Dan tolong terapkan simulasi jika terjadi kebakaran di sekitar lingkungan kalian. Oleh karena itu, kita jangan bermain dengan api. Seandainya kalau kita bermain dengan api, utamakan agar kita ditemani oleh orang yang dewasa. Sekian video kali ini, sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.